Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi sendiri merupakan seorang ulama kontemporer kelahiran Mesir yang berpengaruh besar di dunia Islam modern. Selain dikenal lewat karya-karya fikih dan sosial keagamaannya, Al-Qaradawi juga memberikan sumbangan penting dalam bidang hadis. Salah satunya melalui karya berjudul Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah an-Nabawiyah. Karya ini lahir dari kegelisahan Al-Qaradawi kala melihat dua kutub ekstrim dalam memahami hadis, yakni antara kelompok tekstual dan kelompok liberal. Lewat karya ini, Al-Qaradawi pun menawarkan pendekatan yang lebih moderat. Dalam memahami hadis, Al-Qaradawi mendorong untuk mendalami spirit, mempertimbangkan maksud agama, dan relevansinya dengan realitas modern. Tawaran metodis ini sangat penting, apalagi di era ketika umat Islam menghadapi tantangan baru. Dalam kitab tersebut, Al-Qaradawi mengusulkan 8 langkah metodologis dalam memahami hadis. Pertama, hadis harus dipahami sesuai petunjuk Al-Quran. Kedua, kita perlu menghimpun seluruh hadis yang setema agar pemahaman tidak terpotong dan tetap menyeluruh. Ketiga, bila ada hadis yang tampak kontradiktif, maka harus diselesaikan sesuai ketentuan. Keempat, hadis harus dipahami sesuai latar belakang historis, sosial, dan psikologis ketika ia diucapkan oleh Nabi. Kelima, membedakan antara sarana dan tujuan. Keenam, membedakan antara yang literal dan kiasan agar tak salah dalam menerapkan teks. Ketujuh, Al-Qaradawi menekankan perlunya membedakan yang gaib dan nyata agar kita tak menyeret yang metafisik ke ranah rasional secara paksa. Dan kedelapan, dalam kasus hadis mengandung makna konotatif. Kita harus jeli menangkap isyarat dan makna tersirat yang ada di baliknya. Kedelapan langkah tersebut bisa kita terapkan dalam memahami hadis, misalnya dalam kasus hadis taswir. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang yang menggambar akan disiksa di hari kiamat. Kalau dipahami secara tekstual, riwayat itu bisa menimbulkan kesan bahwa fotografi, seni lukis, hingga ilustrasi edukatif semuanya dilarang dan haram. Karenanya, Al-Qaradawi mendorong untuk menggunakan pendekatan komprehensif, terutama soal praktik taswir sendiri di masa Nabi. Kesimpulannya, praktik taswir yang dilarang adalah yang mengarah pada penyerupaan Tuhan, pemujaan, atau kemusyrikan. Jika hal itu dilakukan untuk pendidikan, dokumentasi, atau ekspresi seni yang baik, ya tidak masalah dan halal. Inilah contoh nyata bagaimana metode Al-Qaradawi diterapkan dalam konteks menjembatani hadis-hadis Nabi dalam merespon isu aktual. Selain hadis tersebut, ada banyak lagi contoh hadis yang disajikan dalam kitab tersebut. Jadi bagaimana menurut kamu? Sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, hadis memang harus dipahami dengan benar. Dan tata cara memahami hadis yang ditawarkan Al-Qaradawi bisa menjadi opsi. Sekarang coba pilih satu hadis yang menurut kamu menarik, lalu praktikkan langkah-langkah tersebut untuk memahaminya dengan benar. Selamat mencoba.